Kayaknya udah ngelebar juga ya. Iya, sebenarnya kita mau bahas apa sih? Oh iya juga ya, seharusnya kan nggak apa-apa, nanti dipotong jadi 2 episode bang. Oh iya benar. Enggak sih, masih real. Maaf ya telah membohongi kalian, seharusnya kan ini konten berisi sampah ya itu. Jadi ya udahlah, daripada terus-terusan berbohong ya, dosa juga bagi kita. Mari kita kembali lagi bahas yang kami janjikan mengenai sampah. Ya, selamat datang di episode kedua. Nah, yang penting kayak gitu. Oh ya, ya benar juga ya. Dari kan berbohong kan dosa ya. Membahas sampah masyarakat dosa nggak ya? Atau kita membahas sampah yang beneran aja itu? Riset sampah masyarakat. Oh iya, ya ini kayaknya gue lebih suka daur ulang. ini kayaknya kita mau melucu nggak juga, tapi kan kita tahu lah ya, DLH sendiri udah bilang di Pandeglang tuh menghasilkan 550 ton sampah per hari, sementara mereka cuma bisa mengelola 120 ton sampah per hari. Jadi sisanya berapa? Oh, berapa tuh? 7. Nah, sisanya 7 ya, berarti masih ada 7 sampah lagi. Nah, tapi Itu bener 7 tuh. nggak apa-apa. Tapi lucunya gitu, 7 sampah itu bukannya dikurangi lagi, ini malah ditambah dengan masuknya sampah dari Serang dan juga Tangerang. Jadi 7 tambah berapa? Tambah 2, oke 9. 17. Nah, terus problemnya apa kan? Nggak apa-apa ditambahin ya? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, kan dapat duit. Ditambahin iya itu. Jadi selain kita mempunyai banyak sampah gitu ya kan, kita juga dapat duit berapa? Nggak tahu sih, gue kemarin udah denger dari mana ya yang 15 juta per hari. Apanya 15? Oh, jadi si Tangerang tuh Isu-isu sampah. aja sih. Ha. Ini buat pengelolaannya nih 15 juta gitu per hari. Iya, kalau nggak salah segitu ya angkanya. Kemarin tuh lihat dari mana ya? Ini 15 juta sehari gitu. Itu hitung-hitungannya tau nggak? Gimana? Nggak tahu. Tapi sih gue berharapnya maksudnya ya silakan aja buat itu, tapi mungkin kayak kalau gue nih, misalnya gue nggak punya duit buat ngelola sampah sendiri, akhirnya ya udah deh nggak apa-apa nampung dari yang lain, tapi lu bayar ya. Nah, uangnya dipakai buat mengelola sampah gitu. Mengelola sampah bersama itu. Uang dari sampah itu dipakai buat ke pengelolaannya sampahnya dulu gitu. Jangan dipakai buat ya buat yang lain dulu gitu. Emang sama ini pakai buat yang lain? Ya nggak tahu. Semoga sih enggak ya. Buset. Berarti lu setuju dong tadi? Setuju aja sih, tapi tadi katanya kontra. Yang kalau uangnya nggak ke situ, gimana ya? Misalnya lu nih bang, punya usaha kan? Lalu punya usaha. Apa usahanya apa tuh? Minty Fresh misalnya. Ya, ada sponsor masuk. Ini kan, lu misalnya punya usaha nih si Minty Fresh ini kan. Iya, ketika ada penghasilan, ya lu pakai buat muterin si Minty Fresh ini gitu tuh. Jangan langsung misalnya dipakai buat operasional rumah tangga apa gitu. Kan dipisahkan, pasti dibedakan gitu. Kalau iya gimana ya, gue ngomong apa ya, bingung juga. Ya intinya 15 juta ya di maksimalnya buat untuk pengelolaannya dulu gitu tuh. Jangan kayak ya kita tahu lah mungkin daerah butuh duit ya. Tapi daerah kebagian nggak itu? Nanti setelah ormasnya apa? Kalau kita udah bisa ngelola sampahnya kan, duitnya udah aman tuh, maksudnya ya bisa kali sisanya buat ke. Iya, tapi kan yang jadi masalah tuh tadi ini so taunya gue aja ya. Kan 500 ton sampah itu Pandeglang tuh ngasilin, terus baru bisa dihandle 120. Nah, itu sebenarnya masalahnya tuh di situ. Tapi kalau tadi kata lu bilang dengan 15 juta itu dari Tangerang berapa ton? 150. Bukan. Berapa? Jadi dengan 15 juta sehari itu bisa ngehandle sampah Pandeglang plus Tangerang tuh mungkin jadi masuk akal sebenarnya. Ya, maksudnya mungkin sekarang kayak belum memadai nih, terus butuh dana nih. Dananya caranya ya udah kita tampung sampah, tapi itu tuh dipakai buat
buat operasional itu menurut gue sih masuk buat akal ngelola ya. sampah gue juga gitu. Iya, buat ngelola sampah gue juga sampai sehingga bisa mengelola. Misalnya pertama tuh 550 ton ya, yang misalnya ya berapa sih? Iya, 500-an. di Pandeglang. Enggak, misalnya anggaplah Pandeglang tuh enggak setiap harinya ada 100 ton gitu. Terus misalnya cuman bisa ngelola berapa gitu kan. Nah, gimana caranya ketika kita nampung sampah ini akhirnya kita bisa mengelola sampai lebih dari 100 ton gitu untuk mengelola dari sampah dari luarnya juga gitu. Baru sisanya bisa masuk ke anggaran daerah, kan bisa aja begitu menurut gue ya. Kayaknya gue setuju aja. Dan pengelolaan sampah tuh kayak kalau misalnya kita bercermin dari Singapura ya jauh sih. Nggak apa-apa. Tapi iya, pengelolaan sampah di Singapura itu mereka tuh dibakar, pakai cerobong asap gitu, tapi dia disaring jadi super clean ketika keluar asapnya. Terus panas dari si sampahnya itu dihasilkan untuk listrik gitu. Kalau misalnya pengelolaan sampahnya menghasilkan apa? Nah, itu yang gue belum tahu. Gitu. Dan kayaknya dengan 15 juta sehari sih nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa punya teknologi kayak Singapura. Emang perlu investasi yang besar ya. Yang besar di situ. Tapi kalau berhasil kan kita lumayan juga ya. Nah, kan kemarin tuh gua sama Bima tuh bahas sampah ya. Nah, kita tuh sebenarnya ngasih opsi solusi sebenarnya. Gimana? Jadi di daerah Jawa sana tuh udah ini ya, mereka tuh UMKM sebenarnya, cuman udah diterapin di beberapa desa. Jadi maksudnya jadi aset desa. Jadi ada apa sih, gue lupa namanya. Jadi kayak tungku itu. Jadi ada tungku nih. Jadi intinya dibakar sih, tapi dibakar dengan suhu tinggi sebenarnya. Jadi dia bener lebur. Jadi kurang lebih ini tuh sama seperti Singapura, cuman bedanya bukan menghasilkan listrik, tapi menghasilkan abu yang memiliki unsur hara. Ya, jadi bisa jadi pupuk. Jadi dia masih bisa ada nilai manfaatnya ya. Jadi udah sampahnya hilang, terus si limbahnya jadi pupuk. Nah, tapi setelah itu Wim ya, setelah itu baca artikel lain sebenarnya membuang apa sih tadi yang seperti Ipan jelasin sih. Kalau di Singapura tuh ketika dibuang tuh clean ya. Iya. Clean ya. Kalau ini tuh masih jadi apa sih namanya? Masih polusi. Yang polusi udara. Masih berpolusi udara. Tapi setelah dipikir-pikir lagi sih, semua treatment ya, kan banyak tuh treatment sampah tuh ya. Sampai ada yang benar-benar sampah tuh dipilah, plastik dijadiin produk lagi, organik dijadiin produk lagi. Itu kalau nggak salah di Tangerang sih, ada BEM di Tangerang. Jadi mereka itu ngolah sampah tuh, si sampah plastiknya diolah, sampah organik. Nah, itu pun masih menyisakan masalah sebenarnya, karena dia apa sih namanya, kapasitasnya besar. Nah, itu kan sampah itu dicuci pakai air, nah itu ada limbah airnya juga. Jadi setelah pikir-pikir, semua treatment sih pasti ada minusnya sih, ada yang dikorbankan sebenarnya. Jadi tinggal milih mudorot yang mana sih yang lebih kecil sebenarnya. Kayak ini sih maksudnya hukum kekekalan energi, dia tuh kan masa juga kan kekal kan. Kayak misalnya tubuh kita nih terdiri dari berapa persen karbon, berapa persen apa gitu. Nah, itu ketika jadi cuman bisa berubah bentuk doang. Energi itu nggak hilang. Dia berubah bentuk aja. Kayak misalnya apa ya? Kopi misalnya, kopi ketika dibakar ya itu dia berapa persen jadi karbon, berapa persen jadi air yang menguap. Misalnya dari tadinya sekilo jadi tadinya sekilo nih jadi 750 gram. Karena ketika dibakar, airnya jadi uap air. Misalnya terus bijinya misalnya jadi karbon, jadi arang, terus ada juga jadi minyak gitu kan. Jadi apa gitu ketika direaksikan sama oksigen. Jadi apa, bro. Tipis-tipis lah. Itu maksudnya tidak ada yang. Berarti kalau untuk pengelolaan sampah yang di Pandeglang kita masih masih dirahasiakan lah ya. Dirahasiakan. Enggak, maksudnya kan bukan gue yang bikin kebijakannya, bingung. Soalnya kayak harapan gue sih gitu. Tapi nanti bakal disampaikan kan pas balik ke
Karena ini loh, kan kita tahu lah ya daerah Pandeglang itu luas gitu. Terus juga mereka mendatangkan 15 rupiah dari 2 kota gitu. Itu ini ada salah satu daerah yang di Pandeglang kayaknya karena nggak kebagian mereka akhirnya bergerak mandiri. Apa tuh? Nah, jadi di Menes gitu ada yang namanya BUMDes Maju Mandiri Sejahtera Mengelola Sampah, karena mereka bilang gitu mengelola sampah ini datangkan pundi-pundi uang gitu. Jadi Dijadiin apa tuh? di daerah Menes gitu mulai menggarap pengelolaan sampah. Cuman kalau dijadiin apa ini masih belum tahu, masih dirahasiakan. Masa sih? Masih dirahasiakan. Iya tuh. Ini narkoba nih. Jadi dari mana gitu pundi-pundi rupiahnya nggak tahu. Nggak jelas berarti ini beritanya. Tapi gini ya, maksudnya sebenarnya kan ini bagian dari bisnis juga ya, kayak ada bank sampah kemudian gitu. Iya benar. Yang menurut gua tuh sebenarnya ya wajar aja sih, bukan karena pemerintah nggak bisa mengelola ya. Kalau menurut gua gitu. Itu bank sampah kalau kita nabung di sana bunganya haram nggak? Kok nggak ada bunga? Bank sampah kan kalau nabung di bank ada bunga. Iya ada bunga, tapi cuma banget. Tipis-tipis. Maksud tadi Yang aman-aman aja. Bukannya pemerintah nggak bisa mengelola ya? Aman-aman aja, aman-aman. Enggak, tapi menurut gua kalau misalnya kemudian di apa ya? Digeneralisasi kayak ini pemerintah nggak bisa mengelola apa segala macam, makanya kita bikin ini, nggak juga. nggak fair juga. Nggak Gue aja fair setuju juga. kalau itu ya. Jadi jangan dikit-dikit. Ya, Iya. pemerintah nggak becus enggak. Apalagi Karena- pemerintah Bu Irna. Bingung juga ya. Lanjut lagi. Gua karena menurut gua nggak adil gitu, karena sebenarnya pun ketika nggak dikelola sama pemerintah sebenarnya bisa menghasilkan pundi-pundi untuk kita gitu, kayak misalnya dibentuk jadi bank sampah. Sampah-sampah itu dipilah kemudian misalnya yang organik terus kita bikin jadi komposnya kita jual gitu kan, itu kan menghasilkan buat kita gitu. Ya, Kalaupun misalnya jadi peran buat masyarakat ya, misalnya masyarakat ngasih 1 kilo sampah nih setiap hari nih, 1 kilo sampah ini misalnya jadi 1/4 kilo kompos misalnya gitu, yang ketika dijual misalnya hasilnya berapa, nah itu kan jadi tabungan buat masyarakat gitu. Akhirnya nanti misalnya ya anggaplah misalnya sehari 2000 gitu, terus nanti di akhir tahun gitu misalnya, atau mau menjelang Idul Fitri, Idul Adha mereka ambil kan gitu kan sistemnya bank sampah sebenarnya. Jadi dengan mereka setoran gitu, bank sampahnya hidup dari pengelolaan limbah gitu. Tapi Itu ada di Pandeglang. Ada di mana tuh? di Cigadung ada, Di Cigadung ada. udah ada. Sejak kapan? Oh kalau yang di Cigadung tuh gue pernah ngobrol dari tahun berapa ya? Dari tahun 2015. Sampai berjalan sampai sekarang. Masih berjalan. Harusnya bisa diterapin. Itu sederhana banget. Tapi kalau mereka tuh udah punya kayak mesin pencacah gitu. Emang beberapa ikhlas alatnya juga ya. nggak murah sih, kayak mesin pencacah gitu, kayak Iya. Ya gue tahu tuh. botol-botol kan akhirnya dibikin kecil-kecil gitu. Nah itu yang jadi dijual. pellet. Iya, jadi pelet itu. Iya. Kan kebayang itu sampah-sampah rumah tangga aja kan. Plastik-plastik gitu. Emang mayoritasnya kan datang dari sampah rumah tangga gitu. Iya. Kalau sampah industri juga banyak. Nah maksud gue tadi di mana? Di Cigadung tadi di mana? Di Cigadung ada. Kalau udah ada contohnya sih harusnya bisa Diterapin ya di masyarakat. diterapin harusnya sih. Maksud gue ini di kasus kecil di kampung gue sih sebenarnya. Ya kan Cigadung juga punya lurah ya, enggak nggak sih? Lurah tuh punya grup WhatsApp. Wah itu gue nggak tahu ya maksudnya. Kayaknya Ya, itu kan sih ada yang dari SDM-nya gitu. Iya, SDM-nya kan pemalas gitu. Kalau kan udah ada contohnya gitu. Ya kalau orang lain udah bisa, ngapain gue ikutan gitu. Emang kayak gitu cara pikirnya? Siapa tahu. Kayaknya enggak sih ya. Amin. Iya kadang kayaknya kita kebentur sama rasa malas ya. Iya kayak gitu sih. Sebenarnya kalau kita nggak malas buat jalan kaki ke terminal, mungkin pengelola nggak bakal ada kayak angkot yang ngetem di Jangan ke terminal tiap mana? jalan. Misalnya kita nih, Oh, kita misalnya ada halte kan.
kita mau aja jalan kaki buat nungguin bus di halte gitu, kayak orang-orang luar negeri kan kalau nungguin bus tuh ya di tempatnya, di bus stop gitu. Dan kendaraan umum tuh nggak ngambilin penumpang di setiap gang kan, akhirnya nggak bikin macet gitu. Gue tuh kadang-kadang suka kesel sama ya, kita lagi kalau lagi jalan ya di belakang kendaraan umum, tiba-tiba dia berhenti, tiba-tiba dia apa gitu. Coba kalau misalnya ada fasilitasnya dan mulai dibudayakan harus naik dan berhenti di tempat yang sudah disediakan itu gitu. Kayaknya menurut gue sih jadi apa ya? Jadi lebih tertata gitu. Cuman masyarakatnya ketika diajak begitu mau apa enggak gitu kan. Ketika nggak mau ya udah. Pun kayak misalnya gue sekarang makin percaya sih ketika kita ngelihat pemimpin yang nggak benar gitu ya, kita harus berkaca juga nih. Kita kritik misalnya dengan keras kayak pemimpin kita nih nggak benar apa segala macam. Coba kita berkaca, kita tuh udah benar apa belum sih gitu. Jangan-jangan kita dapat pemimpin kayak gitu karena emang kitanya juga gitu kan, pemimpin itu bagian dari masyarakat. Iya. Itu yang gue yakin juga. Dan itu masukan yang bagus ya, karena untuk halte-halte tadi kita udah menyiapkan tim ya, tim dari ya sangat disayangkan belum mensponsori acara yang disiapkannya halte-halte di banyak tempat gitu. Semoga masyarakatnya mau tertib ya dengan dibangunnya halte-halte di Pandeglang ini gitu. Ya besok itu ada proyek bikin itu halte. Tapi menurut lu ini enggak sih, maksudnya di lu aja nih nyusahin apa enggak? Apaan tuh? Kalau misalnya lu harus jalan kaki ke tempat yang disediakan sama kalau buat kasusnya Pandeglang nyusahin. Karena lu kan tadi bicara luar negeri. Kalau Pandeglang nyusahin lah. Lu lihat aja ininya apa namanya? Jadi kita tuh kayaknya udah terlanjur males dah gitu. Ya kalau buat di Pandeglang nyusahin kata gua. Nyusahin. Bener. Ya misalkan di Pandeglang sih untuk jalur bis ada berapa titik halte berdekatan enggak? Terus yang kedua, ya lu lihat sendiri kan kayak apa sih buat tempat kita jalan kaki tuh trotoar. Nah, trotoarnya tuh nggak ada bisa dibilang. Nah itu kan jalur sepeda. Iya maksudnya jalur sepeda ada. Kalau Pandeglang mungkin belum. Tapi kalau luar negeri ya kayaknya udah enak sih kalau luar negeri ya. Jadi kayaknya belum ke situ sih. Pandeglang nggak ada jalur sepeda loh, kenapa ya? Pandeglang nggak ada jalur sepeda. Ya nggak. Ya belum butuh kayaknya. Belum butuh sih kayaknya. Iya, jadi sepeda tuh lebih banyaknya jalur sepeda motor. Iya, soalnya sepeda tuh hobi mahal soal. Lihat trotoar Pandeglang tuh kan ada apa nih yang buat apa sih yang buat tunanetra? Iya. Oh iya. Itu kan banyak yang keputus tuh. Itu gue juga ini juga tuh khawatir juga tuh. Ah emang ada. Perasaan gue kayaknya di alun-alun doang. Alun-alun doang. Iya pasar mungkin ya. Mungkin iya daerah situ aja. Daerah situ aja pusat. Situ aja. Iya kayaknya buat teman-teman yang itu apa namanya kayak yang punya tunanetra juga kayaknya nggak aman deh. Emang nggak boleh jalan-jalan sendiri. Iya maksudnya. Ya jadi buat orang normal aja kayaknya. Maksudnya kalau tadi lu jelasin. Kalau buat orang normal malah ganggu, ini apaan sih? Iya, dikobetin lagi. Dikobet. Kayak kan ada yang garis-garis itu fungsinya buat apa kan, kalau ini tahu ya kayak misalnya yang titik-titik gitu kan beda-beda kan. Iya benar. Kayak oh berarti ini masih bisa jalan nih. Ya dikiranya motif itu. Iya dikirain motif. Motif. Gue juga baru tahu sih sebenarnya. Iya benar. Ya maksud gue itu kalau buat ngejar di Pandeglang ya, ngejar dari halte ke halte itu masih belum bisa, susah sih. Tapi kalau nanti udah rapi sih ya mungkin di suatu saat nanti kayaknya bisa sih. Tinggal balikin ke masyarakatnya mau apa enggak ketika fasilitasnya udah oke. Bahkan kayak misalnya tantangannya ketika kita mengenalkan sistem yang baru ya, kayak masyarakatnya juga masih males gitu, ngapain lah yang masih enakan yang dulu gitu. Padahal contohnya memilah sampah lah kayak tadi ya, untuk memilah sampah dari yang organik sama yang non organik, karena itu kan bisa dikelola dengan baik ya akhirnya gitu tuh. Jadi didaur ulang, dibikin kompos atau segala macam. Sesimpel misahin sampah organik sama non organik aja gitu. Masyarakat mau apa enggak? Makanya kalau bisa dibilang mereka mau gitu. Cuman masalahnya satu gitu, ketika salah satu tempatnya udah penuh,
ya mau taruh di mana lagi. Jadi kan dulu Oh, udah ada ya kan, iya, bener. dulu udah ada di Bener, spa bener, di bener. Pandeglang tuh dari Iya, iya, iya. alun-alun sampai Iya, iya. Mengger gitu. Itu jangankan misalkan nih mereka diangkutnya seminggu sekali, ya jangankan seminggu, itu 2 jam diangkut aja udah penuh lagi gitu. Jadi mau nyimpen sampah organik di tempat organik tapi udah penuh gitu, akhirnya ya mau dibuang ke jalan malu ya kan, akhirnya dibuang lagi ke sampah non organik. Angkutnya ada yang kosong. Iya. Sama itu dulu tuh Bim ya, yang apa namanya? Dulu itu tahun berapa sih? Yang ada apa sih namanya? Yang Tong sampah. tong sampah berjejer itu. Iya itu dari alun-alun sampai Mengger loh dulu tuh. Iya, kan ada dulu tuh. Sampai Mengger. Nah itu tiba-tiba hilang gitu. Gue juga nggak ngerti tuh. Kok hilang sih? Itu gue sempet terbantu dulu tuh. Dari buang sampah tuh enak kan, tiap berapa meter tuh ada kan. Iya, jadi memang ada kok gitu masyarakat Iya. Pandeglang yang mau buang sampah pada tempatnya gitu. Sama itu juga sih pas kasus misahin tuh gue ngerti sih, tapi mungkin pas di TPA-nya ngebantu sih. Kan di di Mengger kan ada truk tuh kan. Maksud gue tuh kalau udah kita pisahin nih, tapi toh itu truknya kan satu bak doang. Bak doang gitu. Jadi udah dipilah Satuin juga sih. tetap aja satu. Gue di mana ya dapat cerita gitu tuh di luar negeri memang. Jadi kalau sampah yang enggak di trash bagin itu nggak akan diangkut. Oh, Sampai sekotor-kotornya di situ. harus ya emang harus ada ya harus Iya. diatur intinya Di sih. Jepang apa di mana gitu ya gue lupa. Tapi gue pernah dikasih tahu kayak di sono tuh sampah tuh nggak boleh berceceran. Jadi kita tuh udah harus di trash bagin. Ya, kalau kalau nggak- berceceran kalau dia nggak mau di nggak diangkut. Nggak diangkut sampai sebau-baunya di situ di Nah, rumah itu. kalau begitu susah lagi karena masyarakatnya ya Nggak bodo peduli. amat, nggak peduli. Iya benar, kadang Enggak, ini mah jadi misalnya sampah itu pasti diangkut di depan rumah lo, tapi syaratnya di trash bagin gitu. Bukan itu maksudnya satu contoh nih di daerah kita gitu. Ini kan daerah kami nih, ini kan daerahnya deket jalan gitu, otomatis rumahnya terdepan ya seperti Yamaha gitu, semakin di depan. Nah, masyarakat belakangnya itu nggak mau bayar gitu. Oh, iya, Selain benar. nggak mau bayar, sama nggak peduli juga gitu. Jadi sampah mah dibuang ke jalan, yang rugi kita yang terdepan gitu. Nah, oh iya kasusnya Yang begitu. kasus yang belakangnya yang nggak akan mau nge-trash bagin itu. Ngerti nggak? Ngerti. Benar. Iya tahu. Ya. Gitu. Ya jadi kan waktu itu ada iuran kan, ada iuran sekampung nih. Iuran sampah yang diangkutin itu Sampah ya. jadi yang deretan depan nih karena sampahnya dikumpulin di depan nih bayar. Nah, yang belakang itu nggak mau bayar. Akhirnya si tuang sampah males tuh. Sebenarnya mah yang depan juga kayak ini sampah gua gitu kan, gua bayar gitu. Terus akhirnya makin kesel, loh kok sampah gua banyak sih gitu. Nah, ya gitu. Terus seperti itu. Terus akhirnya ngelihat tuh tetangga-tetangga yang belakang rumah kayak, wih lu matung kagak gitu kan. Iya, ya gitu. Soalnya kalau matung kan haram ya kan. Enggak juga sih kalau bikin berhala. Oh berarti kalau jadi patung manusia silver nggak apa-apa. Enggak apa-apa dapat duit loh. Pengelolaan sampah tuh sebenarnya menguntungkan tau. Bisa kita kalau misalnya kita tahu celahnya ya, mungkin kayaknya modalnya tuh di lahan ya untuk penampungan dan pengolahan gitu. Tapi yang sejauh yang gue lihat sih kayaknya sangat memungkinkan untuk menghasilkan pundi-pundi gitu. Oh, maksudnya Sampah kemarin ikan pundi-pundi. di Kadulawang ada Bim. Jadi kemarin kan si Kak Arif tuh yang di belakang tuh. Jadi dia budidaya maggot tuh temen gua. Oh maggot. Maggot. Nah, itu orang Kadulawang sana Kadulawang Girang. Nah, justru dia kendalanya itu akhirnya berhenti karena apa? Karena si maggot itu kan rakus ya. Rakus. Dia kendalanya itu dia nggak nemu, dia udah kehilangan pemasokan sampah organik. Dia udah keliling sampah organik itu. Dia milah-milah sampah tuh dari pasar, dari ini, terus dari tukang-tukang buah. Bahkan itu nggak kekejar magotnya. Jadi magotnya makin banyak, si sampah organiknya udah kehabisan. Bisa habis. Tadi maksudnya bener kata lu. Jadi ya sebenarnya bisa jadi nilai ekonomi sebenarnya. Sebenarnya semua, cuman kan kita kadang kayak mau apa enggak gitu. Iya. Bahkan ya tadi temen gue sampai ke apa namanya? Apa sih namanya? Tidak mendapatkan sampah gitu. Maksudnya gimana ya?
Iya, nyari sampah aja susah Ya gitu. nyari sampah aja susah jadinya. Bahasa Inggrisnya mah suffering from success gitu. Jadi teman-teman jangan lupa beli Minty Fresh. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton sampai detik ini, karena akan ada bonus ya. Bonusnya apa? Kuota hilang. Oke. Kuota hilang. Oke, jadi selain masalah sampah, ternyata bisa jadi pundi-pundi rupiah ataupun ketika kalian jenuh masuk komunitas stand up yang berhadiah gitu. Itu juga lumayan tuh buat apa ya? Terus ataupun juga bagi yang punya bakat ngelucu gitu ya kan, bisa coba-coba berstand up gitu. Setidaknya punya kemampuan stand up gitu ya kan, bisa bikin konten lucu, dapat AdSense, dapat penghasilan gitu ya kan. Iya, terus Karena main kan, slot. bener juga, pas banget daripada pusing sama ngutang-ngutang gitu. Jadi mendingan dapat bahan bakar untuk slot dari cara ini gitu. Halal lagi caranya ya kan. Duit halal jangan dibuatin ke yang haram dong. Bercanda tadi. Iya, bercanda. Tapi mengenai potensi rupiahnya itu kami tidak bercanda loh. Itu berpotensi besar loh. Terus juga nggak ada lagi closingan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you guys.